Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Solihah. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya sedikit akan menyampaikan tentang pemahaman protokol kesehatan di era new normal ini. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, eh, terus selalu bersyukur, selalu bahagia yang pastinya. Jangan bosan-bosan ya untuk belajar di rumah. Nah, nggak semua, maksudnya tuh nggak kalian aja yang belajar di rumah. Saya pun juga belajar di rumah. Nah, di sini saya sedikit akan menyampaikan tentang pemahaman protokol kesehatan di era new normal ini. Nah, untuk melindungi diri dan keluarga dengan protokol kesehatan di new normal ini, nah, apa sih yang kalian tahu tentang protokol kesehatan itu? Pastinya kalian sedikit masih bingung ya, atau enggak mau ngomong tapi masih bingung. Nah, jadi protokol kesehatan itu tuh wajib banget untuk dilaksanakan dari sebagai bentuk kesiapan kita dalam hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah, bagaimana sih rasanya kalian untuk menghadapi COVID-19 ini? Pastinya kan jenuh banget ya, kita harus di rumah aja, harus menjaga jarak, pakai masker terus, dan tentunya harus menjaga kesehatan. Nah, jika kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik, maka kita akan terhindar dari berbagai penyakit, terutama dari COVID-19. Nah, selanjutnya perlu juga nih kita pahami, uh, atau kita perhatikan di masyarakat ini untuk menuju normal baru. Nah, contohnya ini seperti disiplin menerapkan protokol kesehatan. Contohnya itu seperti menggunakan masker kain atau hand sanitizer, terus menerapkan physical distancing atau menjaga jarak antara 1-2 meter di saat kita keluar rumah atau di tempat umum ya tentunya. Terus memaparkan kasus secara mandiri, mengontrol sosial seperti kepedulian dalam berani meningkatkan penerapan protokol COVID-19 ini. Nah, terus kita juga harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang biasanya kita itu mau kemana-mana pun bebas, mau kerja tidak ada halangan apapun. Nah, sehingga kita mendapat cobaan seperti ini, kita harus menghadapi COVID-19 ini. Nah, maka dalam kehidupan ini kita harus ada perubahan atau kebijakan dan aturan sesuai dengan perkembangan COVID-19. Terus memanfaatkan teknologi digital semaksimal mungkin, sama melaksanakan protokol COVID-19 secara konsisten ya. Terus saya akan menyampaikan tentang pedoman menuju new normal atau menurut WHO. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuktikan bahwa transmisi virus corona ini dapat dikendalikan. Jadi kalian jangan panik ya, tentunya harus pikirannya itu harus fresh terus, jangan memikirkan yang berat-berat. Terus yang kedua yaitu sistem kesehatan. Kita dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan mengendalikan setiap kasus dan melacak setiap kontak. Nah, yang ketiga, di sekolah, di tempat kerja, dan di tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. Nah, itu pasti ya, itu pasti. Selanjutnya yang keempat tuh, setiap langkah menuju taksasi new normal harus dipantau. Yang kelima yaitu meredakan pembatasan atau melakukan secara bertahap dan terus mengevaluasi. Yang keenam yaitu resiko penularan wabah ini telah diminimalkan di tempat-tempat yang rentan seperti penyemprotan itu. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat sepenuhnya harus dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup new normal. Nah,
Eh, dalam menuju new normal ini, maka masyarakat itu harus produktif. Nah, seperti beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai pola hidup yang guna untuk mencegah penularan, terus mengurangi PSBB yang bersifat dinamis dan sangat ditentukan oleh perkembangan kriteria yang dipantau. Selanjutnya yaitu sistem kesehatan tuh harus dapat mendeteksi atau menguji, mengisolasi, menekan setiap kasus dan melacak setiap kontak. Nah, resiko penularan wabah corona ini itu telah diminimalkan di tempat-tempat yang rentan, itu sudah pasti ya teman-teman. Nah, dalam protokol kesehatan ini maka kita harus pintar-pintar mencuci tangan, wajib memakai masker, mengecek suhu tubuh, dan juga menyediakan hand sanitizer. Itu wajib banget buat kalian yang harus bekerja di kantor atau di perusahaan atau di warung atau di pasar. Kalian harus pintar-pintar menjaga jarak, sering-sering cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan yang paling penting itu menjaga kesehatan seperti minum vitamin supaya daya tahan tubuh kita itu masih terjaga, dan menghindari wabah penyakit ini biar tidak mengenai kita semua. Nah, dalam menerapkan protokol new normal ini maka kita juga ada protokol isolasi mandiri nih. Nah, seperti apa lagi itu isolasi mandiri? Nah, seperti isolasi mandiri itu yaitu selalu memakai masker, membuang masker pada tempatnya. Terus jika sakit maka tetap di rumah aja, jangan keluar kemana-mana. Walaupun kalian harus kerja, harus sekolah, kalian dapat izin terlebih dahulu. Nah, terus kalian juga dapat memanfaatkan fasilitas telemedicine atau sosial media tentang kesehatan dan terhindar dari transportasi publik. Terus selama kalian di rumah aja nih, kalian tuh bisa bekerja di rumah, digunakan kamar terpisah dari anggota keluarga yang lainnya. Terus selanjutnya yaitu menentukan pengecekan suhu harian, amati batuk atau sak nafas, terhindar dari pemakaian bersama peralatan makanan dan mandi yang tempat tidur. Terus menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, itu harus banget buat kita untuk menjaga kebersihan, itu harus banget ya teman-teman. Terus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah dengan cairan desinfektan. Jadi kita juga harus sering-sering menyemprot-nyemprotkan itu di dalam rumah, di luar rumah gitu. Nah, dan yang terakhir yaitu hubungi secara segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit itu berlanjut seperti sesak nafas, demam tinggi, batuk, agar kita dapat mendapatkan perawatan yang lebih lanjut dan lebih baik lagi. Nah, oke teman-teman, dalam apa yang disampaikan saya ini kalian dapat juga membaca di dalam PPT saya. Nah, yang terakhir juga ada video nih di PPT saya. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Semoga selalu bahagia.